Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel, Lisna Gustiani Story. Di video kali ini Lisna mau review sebuah novel yang berjudul, ini dia, Cahaya untuk Tegar. Ini novelnya. Ini karya Nuri Takya ya. Jadi 2 hari yang lalu Lisna tadi dikirimin ini novel ini sama Kak Nuri. Ya untuk review gitu. Soalnya kan Lisna suka baca cerita, suka baca novel ya gitu. Sebelum kita membahas tentang novelnya, seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Dan juga aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti Lisna upload video baru, bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Terus komen di bawah kalian mau Lisna bikin video apa lagi, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke guys, jadi novel yang bakal Lisna review sekarang itu judulnya adalah Cahaya untuk Tegar ya. Ini karya Kak Nuri Takya. Ini tuh novel inspiratif, edukatif, terus religi sama romance juga. Oke guys, sekarang aku bakal dimulai dari membacakan prolognya ya. Prolog novel Cahaya untuk Tegar ini. Jadi ini prolognya. Dunia adalah tempat kita untuk memerankan setiap drama tragedi dan komedi yang silih berganti. Kita hanya bisa berimprovisasi untuk melakoni sandiwara bumi. Kalau saja skenario Tuhan bisa terbaca, pasti kita tidak akan syok menghadapi setiap adegan dan konflik mengejutkan yang telah ditentukan olehnya. Kita tak pernah tahu drama berjudul dan bertema apa yang harus kita perankan, dan konflik apa saja yang akan terus menimpa kita selama hidup di dunia. Setiap insan di bumi ini masing-masing telah ditakdirkan untuk mengemban tugas sebagai seorang pemeran drama dengan judul dan tema yang berbeda-beda, serta dengan tingkat kerumitan konflik yang berbeda-beda pula. Dan tingkat kerumitan konflik itu tentu sudah disesuaikan dengan kapasitas keimanan kepadanya dalam diri setiap insan. Maka mustahil Tuhan memberikan konflik duniawi seberat gunung kepada hambanya yang memiliki potensi diri yang hanya seberat batu. Seperti halnya drama tragedi yang dilakoni oleh Tegar yang bertubi-tubi menyerangnya tanpa jeda. Banyak problematik di kehidupannya. Banyak kezaliman hati-hati yang dengki mengakibatkan mentalnya terkadang rapuh. Meski sesungguhnya hatinya sekukuh tulang sulbi, tapi dia juga manusia biasa yang memiliki titik jenuh. Setiap jalan yang dilaluinya selalu licin, sehingga dia sering terpeleset ke labirin gelap dan terjebak di sana. Sontak dia kehilangan arah. Tubuhnya lemas, tak mampu berdiri tegap. Niscaya dia butuh cahayanya untuk menuntun dirinya keluar dari setiap labirin tersebut. Namun dia pun butuh bantuan cahaya hati yang bisa menopang jiwa raganya untuk menemaninya dalam melewati setiap labirin gelapnya, serta untuk menghangatkan hatinya yang dingin sepi. Sanggupkah Tegar menemukan cahaya untuk dirinya? Itu dia guys, prolog novel Cahaya untuk Tegar. Sekarang aku bakalan lanjut ke ini ada beberapa testimoni yang udah membaca novel ini. Novel ini dengan sangat baik dan detail menggambarkan perjuangan hidup pasien anemia aplastik dengan segala kesulitan pengobatannya. Juga menyoroti pengorbanan keluarga pasien penderita penyakit yang jarang ini. Tentunya dengan alur yang menarik dan dramatis yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebesaran Sang Pencipta. Ini dari di sini ditulisnya testimoni dari Dr. Reynaldo Alexander SPPD. Terus katanya ini dari Mary Riana, motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia, entrepreneur dan edukator.
Bukan hanya alur ceritanya yang menarik, tapi juga ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana, membuat buku ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda baca. Baca buku ini, perjuangkan mimpi Anda dan berkaryalah bagi negara kita tercinta. Indonesia pasti bisa. Oke, sekarang aku bakalan mulai dari review dari aku. Pertama, novel ini jumlah halamannya itu 501 halaman. Ini bukan isi ceritanya aja ya, tapi sama kayak biodata penulis, terus kayak sama, pokoknya ini jumlah semuanya itu 501 halaman. Terus ini aku bakal informasikan terkait novel ini. Ini penulisnya tuh Kak Nuri Takya. Terus ini tuh diterbitkan oleh TV Kreator Cerdas Indonesia 2021. Instagramnya nanti aku bakalan kasih ya di sini biar kalian bisa langsung cek. @ry.art, Facebooknya ry.art, melalui plagiat literasi ry.art. Dan ini pernah diterbitkan oleh Stiletto Indie Books, jejak publisher. Novel ini menurut aku bagus. Terus juga banyak pesan-pesan pelajaran yang dapat kita ambil dari novel ini. Jadi pemeran utama dalam novel ini tuh guys, Tegar sama Nuri, dan juga ada tokoh-tokoh yang lainnya pastinya. Tegar itu guys yang punya penyakit anemia plastik. Pokoknya menurut aku novelnya menginspirasi, terus juga banyak ya pelajaran yang dapat kita ambil dalam novel ini. Terus untuk kepenulisan aku nggak terlalu maksudnya tuh gak terlalu paham bagaimana baik benar atau ada yang salah kayak gitunya tentang kepenulisan. Aku bukan seseorang yang tahu banyak ilmu tentang kepenulisan gitu ya. Terus tentang review novel juga aku mah cuman berpendapat dan ngasih pendapat aku setelah membaca novel ini gitu. Terus juga yang ini tuh jadi diceritakan dari awal pertemuan di sekolah gitu sampai kehidupan mereka setelah menikah. Tapi aku gak bakalan cerita endingnya biar kalian penasaran. Terus untuk alur ceritanya menarik, terus juga simple gitu guys, simple, jadi mudah dipahami, nggak terlalu ribet kayak belibet gitu. Untuk konfliknya itu ya biasa lah gitu ya, ada konflik berat, ada konflik ringannya. Terus beberapa pesan yang dapat aku ambil gitu ya dari novel ini teh, kayak kalau dari sosoknya Tegar, kita bisa meniru kayak sifat sama sikapnya gitu. Dia selalu tegar kayak namanya, terus dia teh sabar banget, terus kayak good boy gitu lah, baik banget, cowok baik banget gitu. Terus soleh. Terus sifat atau sikap karakter yang bisa kita tiru dari karakter Nuri itu kayak dia tuh setia, terus dia setia tetap mendampingi suaminya Tegar meskipun dia lagi sakit gitu, dalam suka duka. Terus dia sabar juga, terus nurut gitu, nurut sebagai seorang istri, dia nurut sama suaminya gitu. Terus novel ini tuh romance, religi. Terus ini juga ada kayak beberapa scan atau beberapa dialog yang komedi gitu guys, jadi lucu gitu. Terus kalau untuk kekurangan, kalau menurut aku oke aja. Tapi ada yang mengganggu. Kalau untuk aku ya, yang mengganggunya itu sebenarnya ini dari aku pribadi ya, tapi karena kan setiap orang itu punya punya tipe yang berbeda-beda atau punya kesukaan yang berbeda-beda. Gini ya, ini yang mengganggu aku itu dari kayak nama panggilan. Dari nama panggilan dalam cerita ini tuh kayak terlalu panjang gitu. Jadi kan nama panggilan itu kan panjang, terus jadi kayak sering disebutkan gitu ya guys. Jadi itu yang sedikit mengganggu aku itu sih terkait nama panggilan. Jadi kan ini setelah mereka menikah ya ceritanya. Jadi pas setelah mereka menikah itu kan mereka tuh punya kayak nama panggilan gitu. Cuman nama panggilannya tuh kayak ada
panjang gitu guys, kayak 4 atau 3 kata gitu. Biasanya kan kalau nama panggilan pendek, emang sih itu kalau untuk nama panggilan itu mah terserah orang-orang gitu ya, terserah orang-orangnya saja. Cuman kan jadi mereka tuh kayak terlalu sering menggunakan nama panggilan dengan lengkap gitu, jadi kayak nggak nyata, bukan nggak nyata. Jadi kalau untuk aku kesannya tuh kayak yang berlebihan gitu. Gak tahu sih, gak tahu, mungkin karena aku belum merasakan gitu ya, belum merasakan menikah. Terus aku juga ada sedikit yang membingungkan itu karakter Nuri. Kan ceritanya Nuri teh karakternya teh ya Islami gitu ya, religi. Tapi pas mereka udah nikah gitu, jadi kayak enggak ada malu-malu gitu. Pas awalnya teh enggak ada kayak malu gitu buat sentuhan atau buat apa gitu guys. Tapi itu masih enggak harus dipermasalahin sih sebenarnya ya, cuman itu mah ya karena mungkin karena novel ini beda dari yang biasanya aku baca gitu. Oh ya guys, terus novel ini teh ya 100% royalti didonasikan. Jadi hasil dari apa namanya, dari novel ini teh didonasikan guys. Jadi kalau kalian membeli novel ini teh, kalian bisa membaca ceritanya juga, kalian teh sambil berdonasi gitu guys. Oh ya guys, buat kalian semua yang mau beli novel ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak penerbitnya. Nanti aku bakalan kasih di description box ya. Ada IG-nya juga. Jadi kalian yang mau tanya-tanya, yang mau beli novelnya, kalian bisa langsung aja hubungi kontak itu. Terus juga kalian bisa sharing mengenai kepenulisan sama Kanuri, penulis cerita Cahaya Untuk Tegar ini guys. Nanti aku juga bakalan kasih nama Instagramnya di description box ya guys. Jadi kalian bisa langsung aja cek dan lihat-lihat. Oke guys, makasih buat yang udah nonton video ini. Maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Maaf mungkin jika ada kata-kataku yang menyinggung. Pokoknya kalian stay tune terus di channel YouTubeku, karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye-bye muaj. Assalamualaikum. Dah.